Pecinta sejarah, inilah potret Kali Cibanten yang merupakan jalur transportasi Kesultanan Banten. Pemanfaatan jalur sungai tersebut telah berlangsung sejak Banten masih di bawah Kerajaan Sunda dan tetap berlangsung hingga Banten menjelma menjadi kesultanan. Cibanten merupakan sungai purba yang melintas dari Gunung Karang, melewati wilayah Kabupaten Serang dan bermuara di Teluk Banten, Kota Serang. Cibanten pada zaman pra-Islam digunakan sebagai jalur perhubungan antara Kerajaan Sunda yang beribu kota di Pajajaran dengan Kerajaan Banten Girang. Di sepanjang Cibanten atau orang Serang menyebutnya Kali Banten ini terdapat peninggalan dan merupakan bukti sejarah dari zaman purba, zaman sebelum Islam, zaman Kesultanan Banten sampai dengan zaman kolonial. Saat ini kita ada di mana, Jang? Di Sungai Kali Cibanten. Terus sejarahnya ini jembatan didirikan pada masa kolonial Belanda di tahun 1875. Jadi jembatan ini nih udah jembatan kali tua juga ya, Daya. Tertua ya. Tertua. Dan kita jembatan ini ada historinya, di mana di sebelah jembatan ini ada Masjid Masjid kuno yang didirikan sekitar abad ke-17 18. Bener. Sekitar tahun 1878-an kali ya. 1830. Jadi masjid itu jembatan ini jauh lebih tua dibandingkan dengan masjid ya. Ya dong. Yaudah yuk kita menuju ke sana, ke masjidnya. Oke. Masjid kuno. Oke. Tuh, dan ini tampak dari belakang ya. Tuh. Ini jembatan barunya. Oh, itu jembatan baru ya? Dulu operasi itu perjalanan itu di jembatan yang ini. Oh, ini sekarang ya. dialihkan di jembatan yang Jadi, baru. Dialihkan jembatan yang baru gitu. Jadi tapi masih tetap terjaga loh teman-teman tuh. Tuh kelihatan kan? Tuh, jadi sampai ke sana ya, Daya. Ya. Tuh. Ini berada di jantung kota ya? Jantung kota Di Serang. jantung kota Serang di Kaujong. Yuk, sekarang kita mau nge-review masjidnya, masjid kuno. Di mana masjid itu jaraknya sekitar 50 kilo dari 50 meter. 50 meter. Jaraknya 50 meter dari jembatan ini. Yuk kita menuju ke sana. Mari kita coba mulai dengan mengungkap sedikit bukti sejarah Banten dari mulai hulu sampai dengan hilir di Sungai Cibanten. Banten tidak hanya dikenal sebagai Kesultanan Islam pertama di Tanah Jawa, tetapi banyak para arkeolog, sejarawan yang menyatakan bahwa Banten telah dihuni oleh manusia sejak zaman purba. Bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Banten telah ada dari semenjak zaman purba adalah ditemukannya artefak berupa batu tulis Cigelis Pandeglang. Ditemukannya peninggalan masyarakat Banten masih menyembah roh nenek moyang seperti menhir, bahkan kemungkinan warga Baduy yang masih ada sampai saat ini merupakan bukti Banten telah ada sejak zaman Nabi Adam alaihi salam. Bukti lainnya adalah Gunung Polosari di Kabupaten Pandeglang merupakan saksi sejarah masa lampau. Karena di gunung ini banyak ditemukan peninggalan masa lalu seperti prasasti Munjul dan sejumlah arca juga turut ditemukan di sekitar Gunung Polosari seperti Ganesha, Siva, dan arca Durga. Dan cukup menonjol adalah ditemukannya peninggalan kerajaan Salaka Nagara di Pandeglang yang merupakan kerajaan tertua di Nusantara. Bukti-bukti yang tadi disebut di awal merupakan peninggalan yang ditemukan di hulu.
sedangkan di hilir masih banyak juga bukti peninggalan Banten zaman purba. Seperti Sungai Purba Cibanten yang merupakan sumber penghidupan di masa lampau. Di Sungai Cibanten juga ditemukan situs Gua Patapaan Banten Girang, juga Punden Berundak yang merupakan tempat pemujaan bagi agama Hindu. Di jalur ini pula ditemukan bekas ibu kota kerajaan Banten Girang. Dari zaman dulunya ini begini. Ya Allah, nih batunya. Ini masih batu asli ini teman-teman Iya. tuh. Nih. Ya Allah. Kuat ini Bapak ya, nggak Buat bisa gerak ya. apa yang disebut punden itu kan di sini tempat sesembahannya, altar sesajen ya, di sini juga tempat ritualnya di sini. Oh iya. Dan iya. dia bakal dipimpin oleh seorang itu kali. Itu sebelah Kali Cibanten. Kali Cibanten. Itu Kali Cibanten. Jadi Hindu itu artinya mengalir, air Iya. mengalir. Jadi ya berhubung Kali Cibanten itu sudah tergerus zaman, jadi ada penyempitan lah. Iya. Tadi dulunya Kali Cibanten itu masuk buat perahu. Iya bener Bapak. Sekarang mau udah kalinya mengecil. Ya berhubung Iya. abrasi, banyak Bener, penduduk, bener. itulah dia. Mm-mm. Iya, Iya. bisa masuk perahu. Iya, sejarah. Waktu zaman kerajaan Banten Girang itu 932, Iya. itu udah ada perdagangan di sini. Kemudian di sepanjang jalur Kali Banten ini ditemukan bukti-bukti kejayaan Kesultanan Banten yang menggunakan Cibanten sebagai jalur transportasi perdagangan. Hal ini bisa dibuktikan dengan ditemukannya Masjid Kuno Kaibon, Kampung Kaujon Pasar, Masjid Kasunyatan, Masjid Kenari, Jembatan Rante, Benteng Surosoan, Keraton Kaibon, dan Masjid Agung Banten yang kemudian semuanya ada di sepanjang jalur Sungai Cibanten. Dan ini ya teman-teman, ini adalah masjid ini. Jadi bentuknya kayak masjid Demak ya teman-teman. Terlihat ada 3 cungkup di atasnya, itu adalah ciri-ciri masjid seperti masjid di Demak. Jadi ini adalah masjid kuno peninggalan zaman dulu kala sekitar tahun 18-an 78-an lah. Jadi masjid ini sudah masjid kuno yang ada di Kaujon. Yuk teman-teman, kita bisa lihat. Sungai Cibanten saat ini dipenuhi oleh sampah, pendangkalan akibat sedimentasi, juga penyempitan di kanan dan kiri sungai karena banyak bangunan liar yang menggunakan sempadan Sungai Cibanten. Belum lagi debit air yang mulai berkurang karena pemanfaatan air Cibanten oleh industri, namun tidak dibarengi dengan penanaman pohon di hulu dan hilir sungai. Cibanten merupakan kali sejarah yang seharusnya menjadi prioritas penyelamatan dan pembangunan dalam bentuk penataan dan rehabilitasi, karena kondisi Sungai Cibanten atau Kali Banten saat ini sungguh sangat memprihatinkan dan tidak seperti di masa lalu yang bisa dilalui oleh kapal-kapal atau perahu. Sungguh memprihatinkan. Semoga ke depan semua pihak dapat menjadikan Kali Banten sebagai kali sejarah sekaligus ikon dan kebanggaan warga Serang dan warga Provinsi Banten dengan terus menjaga dan melestarikannya. Nah, pecinta sejarah, itu tadi sejarah tentang Kali Cibanten yang pernah termasyhur di Indonesia, bahkan di seluruh jagat raya mancanegara. Semoga dapat menjadi bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam kebajikan.